Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian saat ini kita akan mengkaji satu hadis, one day one hadis. Hadis tentang tata cara makan, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum tu'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha, muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang di antara kalian selesai makan, maka janganlah dia mengusap tangannya hingga dia menjilatnya atau mengambil makanan yang jatuh lalu dia memakannya. Muttafaqun alaihi. Hadis ini memberikan satu pengertian kepada kita bahwa apabila kalian semua selesai makan, maka jangan mengusap tangannya atau membasuh tangannya sehingga menjilatnya. Artinya makan ini menggunakan dengan tangan, bukan dengan sendok dan garpu, tapi menggunakan tangan. Kalau kita makan dengan puluk istilahnya, itu setelah makan tidak diperkenankan kita basuh atau kita suci tangan, sehingga dijilat dulu. Atau apabila ada makanan yang jatuh, nak cara bahasa Jawa ini upo atau yang lain, maka kita ambil dan kita makan. Mengandung maksud apa? Kemungkinan berkah makanan itu ada pada tangan yang kita gunakan untuk makan. Maka supaya makanan yang kita makan itu menjadi berkah, maka kita ambil, kita delamuti, kita jilati. Kalau jatuh kita ambil. Ini pernah terjadi. Saya pribadi mendengar fatwa dari beliau Romo Kiai Haji Sahal Mahfud ketika beliau diundang di Gedung Putih untuk menyampaikan seminar ekonomi. Beliau datang ke sana dan membawa kitab kuning, yaitu Fathul Mu'in, kemudian dibaca dan diterjemahkan dengan bahasa kontemporer. Mereka menerima dan mengagumi apa yang disampaikan oleh Romo Kiai Haji Sahal Mahfud. Ketika selesai, beliau diajak ramah tamah bersama-sama. Ternyata di dalam acara itu, makan-makan bersama ramah-ramah ini, semua menggunakan sendok dan garpu cara makan mereka. Tetapi hanya satu beliau, Romo Kiai Haji Sahal Mahfud, itu dengan tangannya sendiri. Mereka yang melihat perilaku atau kegiatan Mbah Sahal ini terkagum-kagum dan merasa jijik. Akhirnya terjadilah perdebatan kecil di acara makan itu. Akhirnya singkat cerita, perdebatan itu dimenangkan oleh Mbah Kiai Sahal dan mereka taslim. Di antaranya begini, kenapa saya harus makan dengan tangannya sendiri? Kalau kita makan puluk atau dengan tangannya sendiri, kemudian kita lamuti atau kita jilati, itu tidak ada kemungkinan kita kena penyakit. Karena tangan yang kita gunakan makan itu hanya untuk pribadi, bukan untuk orang lain. Tetapi kalau sendok, garpu kita gunakan makan, mungkin sendok dan garpu itu tadi sudah digunakan oleh orang lain. Ada kemungkinan orang lain yang menggunakan sendok itu dia punya penyakit paru-paru atau penyakit TBC, sehingga pada saat dicuci kemudian digunakan untuk orang lain, ada kemungkinan
tertular penyakit TBC atau paru-paru. Tapi kalau tangannya sendiri tak akan mungkin menularkan penyakit. Itu diantaranya sedikit ulasannya, tapi masuk akal. Oleh karena itu, makan yang terbaik itu dengan menggunakan tangannya sendiri, sehingga bisa membersih sisa-sisa makanan itu harus kita bersihkan. Jangan kita basuh dulu, jangan kita cuci dulu. Harapannya semua makanan yang kita makan bisa habis dan ada nilai berkahnya. Kalau makanan itu berkah, maka amaliyah ubudiyah yang kita lakukan itu akan menjadi berkah. Ibadahnya, muamalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga akan menjadi berkah. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, makanlah dengan makan yang sempurna, jangan sampai sisa, tapi semua sisa makanan harus dihabiskan sampai bersih sehingga menjadi berkah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.